Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu Niran. Perkenalkan, saya Putu Mahatma Satria Wibawa, nomor absen 35 dari kelas 11. Pada video ini, izinkanlah saya mengulas ulang serial drama musikal Nurbaya yang telah saya tonton minggu lalu pada kanal YouTube Indonesia Kaya. Nah, ada pun beberapa hal yang dapat saya ambil setelah saya menonton serial drama musikal Nurbaya tersebut, yakni yang pertama, serial drama musikal Nurbaya ini disutradarai oleh Naya Anindita, yang dimana ia terinspirasi dari mengadaptasi novel berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai yang ditulis oleh Marah Rusli. Nah, adapun jumlah episode total dari serial drama musikal Nurbaya ini yang ada 6 episode dengan durasi 18-30 menit per episodenya. Nah, adapun beberapa aktor dan aktris yang berperan dalam serial drama musikal Nurbaya ini, yang pertama adalah Araminda Kirana yang berperan sebagai Siti Nurbaya, yakni tokoh utama dalam cerita ini, yang dimana Siti Nurbaya merupakan perempuan Minang yang tinggal di Jakarta dan dibesarkan dalam budaya patriarki. Yang kedua adalah Buki B. Mansur, yang dimana dia berperan sebagai Samsul Bahari, yakni kekasih Siti Nurbaya yang mendapatkan beasiswa kuliah studi hukum di Belanda. Yang ketiga adalah Bimo Senu Poro yang berperan sebagai Datuk Maringgih, yang dimana dia merupakan tokoh antagonis dalam cerita ini, yang dimana Datuk Maringgih merupakan orang yang menikahi Nurbaya secara paksa dan memiliki tempat hiburan prostitusi bernama Taman Edan di Jakarta. Yang keempat adalah Ria Vinola yang berperan sebagai Tante Siti Nurbaya. Dan yang kelima adalah Jessica Januari yang berperan sebagai Siti Alimah yang merupakan kakak sepupu dari Siti Nurbaya. Nah, adapun ke-6 episodenya ini akan saya ulas secara singkat, yakni yang pertama, Siti Nurbaya. Yang pertama, episode pertama dari serial drama musikal Siti Nurbaya ini diawali dengan latar belakang pernikahan, yang dimana ada adegan pernikahan yang bernama acara Baralai Gadang, yang dimana itu merupakan acara pernikahan tradisional adat Minang, yang dimana tata lampu yang kekuning-kuningan menyoroti pengantin yang sedang dalam perjamuan makanan. Di sana Siti Amilah sebagai pengantin yang sangat senang dengan memasang ekspresi wajah yang senang, serta Siti Nurbaya yang ditanya-tanyai, misalnya oleh adat-adat perempuan adat setempat tentang kapan menikah. Nah, ini merupakan salah satu budaya Indonesia yang terbawa hingga ke zaman modern, yang dimana sebagai seorang perempuan pejuang feminisme, Siti Nurbaya tidak ingin cepat menikah karena ia beralasan ingin menunggu Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Dalam episode yang kedua, diceritakanlah seseorang tokoh yang bernama Datuk Maringgih. Datuk Maringgih merupakan seorang pemilik taman prostitusi yang bernama Taman Edan di Jakarta. Ia sangat tergila-gila dengan kecantikan dari Siti Nurbaya. Ia sangat ingin menikahi Siti Nurbaya. Namun, Siti Nurbaya tidak ingin menikahi ia. Maka dari itu, Datuk Maringgih merencanakan suatu rencana jahat, yakni ia ingin menjebak ayahnya Nurbaya dalam skema seakan-akan ayah Nurbaya terjebak hutang dengan Datuk Maringgih, sehingga untuk membayar hutang tersebut ayah dari Siti Nurbaya harus menyerahkan anak gadisnya untuk dinikahi oleh Datuk Maringgih. Karena rasa cintanya Siti Nurbaya terhadap Datuk Maringgih, Siti Nurbaya berkenan untuk menikahi Datuk Maringgih meskipun secara paksa. Lanjut ke episode 3. Setelah Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgih, kehidupan Nurbaya menjadi sangat suram. Ia menjadi sangat sedih meskipun dalam kehidupan yang penuh glamor. Akhirnya, diam-diam Nurbaya akhirnya tahu bahwa apa yang terjadi di Taman Eden sesungguhnya. Perempuan-perempuan yang dipaksa melacuri dirinya di dalam taman prostitusi membuat Siti Nurbaya sangat marah. Sebagai seorang perempuan independen yang menganut asas feminisme, Siti Nurbaya menjadi sangat geram dan ia berencana untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Taman Eden kepada publik. Nah, lanjut ke episode 4. Di episode 4 diceritakan bahwa Samsul telah menyelesaikan studi hukumnya di Belanda. Ketika ia pulang ke Indonesia,
Samsul sangatlah sedih mendapati ayahnya Siti Nurbaya yang telah meninggal dan Siti Nurbaya yang telah menikah dengan seorang duda kaya raya di Batavia atau di Jakarta. Oleh karena itu, ketika Samsul mendatangi Taman Edan untuk menemui Siti Nurbaya dan Samsul merencanakan sesuatu. Di sini saya suka dengan lagu-lagu musikal yang dibawakan sebagai dialog antar tokohnya yang juga membuat kesan mencekam dan membuat saya larut dalam cerita drama ini. Juga tata lampunya yang sangat dramatis sehingga ketika menonton episode 4 saya merasa sangat deg-degan. Oke, yang kelima adalah ketika mereka sedang menyusun rencana, akhirnya ketika rencana tersebut bulat, Nurbaya melaksanakan rencananya dengan cara dia mengikuti kontes kecantikan Ratu Edan dan membongkar kebusukan Tuan Maringgih beserta kejahatannya yang terletak di Taman Edan. Namun, Datuk Maringgih yang sudah terlanjur murka dengan Siti Nurbaya, ia mencoba membalikkan situasi dan Datuk Maringgih mencoba membunuh Nurbaya. Akhirnya di episode ke-6 atau episode terakhir, Siti Nurbaya dibunuh secara tragis oleh Datuk Maringgih. Oleh karena itu, Samsul yang telah memperoleh pendidikan hukum berniat untuk membawa kasus ini ke pengadilan dan Datuk Maringgih dihukum atas kejahatannya. Sekian, itu merupakan akhir dari cerita drama musikal Siti Nurbaya ini. Nah, adapun pesan moral yang dapat saya sampaikan adalah yang dapat saya ambil dari sila ini adalah yang pertama, janganlah kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain atau kita akan berakhir dengan karma pala di akhirnya. Nah, sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.